Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kasminawati, mahasiswa S2 Angkatan 17. Kali ini akan mencoba presentasi eh, Praktika Statistik Bisnis Kasus Angket atau SEM. Ini adalah merupakan tugas dari Prof. Teddy. Saya akan mencoba memaparkan dan mempresentasinya tentang kasus angket ini. Nah, baik teman-teman semua. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang eh, eh, praktika praktika statistik uji beda dan juga sebelumnya sudah mempelajari tentang bisnis SEM ya, menghitung menganalisis data berdasarkan data SEM yang sudah kita pelajari. Nah, kali ini saya mencoba memaparkan tentang kasus angket. Nah, baik teman-teman, kita mulai saja. Nah, kali ini kasus kasus angket yang kita lakukan, judul penelitian yang dibuat adalah pertama ini ada terdapat dua judul yang bisa kita paparkan di sini. Yang pertama, pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening pada PT Pelita Pekanbaru. Atau judul yang kedua kita bisa ambil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel intervening atau mediasi. Baik, latar belakang dari penelitian ini dapat kita simpulkan yaitu pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening pada PT Pelita Pekanbaru yang mana harus didukung dengan data yang akan kita olah, kemudian kita membuat beberapa pertanyaan penelitian, lalu mengapa kinerja karyawan PT Pelita Pekanbaru menurun? Nah, itu contoh pertanyaan yang akan kita jadikan sebagai latar belakang. Lalu kita akan melakukan uji coba langkah berikutnya dengan mencari teori atau penelitian terdahulu. Nah, baik. Selanjutnya, ini adalah contoh fenomena, yaitu data yang seharusnya yang kita ambil, datanya itu dari tahun 2018, 19, sampai 2020. Nah, di sini kita bisa lihat bobot kinerja ya dari karyawan PT Pelita Pekanbaru. Nah, kemudian ini juga predikat dari karyawan itu. Kita lihat pada tahun 2018 yang memperoleh predikat sangat baik itu karyawannya hanya berjumlah 7 orang, berkisar 9,2%. Nah, pada tahun 2019 jumlah karyawan 6 orang yang berpredikat sangat baik dengan persentase 7,1%. Nah, pada tahun 2020 jumlah karyawannya ada 6 yang memperoleh predikat sangat baik dengan persentase 6,7%. Semakin menurun kalau kita lihat dari data ini. Nah, berpredikat baik yaitu jumlah karyawannya 63. Di tahun 2018 persentasenya 82,9%, sementara di tahun 2019 adalah 68 orang dengan persentase 81,0%. Sementara tahun 2020 adalah 72 orang dengan persentase 80,9%. Nah, yang memperoleh nilai cukup baik berjumlah 6 orang di tahun 2018, sekitar 7,9%. Pada tahun 2019, 10 orang, yaitu 11,9%. Dan pada tahun 2020, 11 orang, ya, yaitu persentasenya 12,4%. Yang buruk tidak ada. Nah, ini jadi ada 3 kategori predikat yang terdapat pada predikat karyawan yang terdapat pada Pelita Pekanbaru. Nah, baik, dari data ini nanti kita akan mencoba melakukan penelitian dan mengolah data yang ada ini sesuai pengujian nanti yang akan kita lakukan. Nah, baik, selanjutnya
Apa rumusan masalah dari data tersebut yang akan kita ambil? Yang pertama itu apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Pertanyaan kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Nah, untuk judul yang kedua tadi yang kita ambil, kita bisa merumuskan masalahnya, yaitu pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Kedua, apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan? Nah, ini dari rumusan masalah ini akan kita buat tujuan penelitian yang akan kita buat yaitu untuk menguji pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima adalah untuk menguji pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Nah, baik. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat praktisnya mungkin bagi perusahaan ini sangat bermanfaat. Kemudian untuk kantor dinas tenaga kerja Pekanbaru merupakan sebagai data ya buat eh, tentang karyawan kinerja karyawan di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi. Nah, manfaat teoritis yang bisa kita ambil di sini adalah sebagai pengembangan teori. Kemudian peneliti berikutnya dari data yang ada ini. Kemudian hipotesis yang kita ambil di sini adalah pertama terdapatnya pengaruh positif motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Ketiga, terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kinerja karyawan pada Pelita Pekanbaru. Dan terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Sementara untuk hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh positif sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel intervening. Terakhir, terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel intervening. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini model penelitian yang kita buat di sini yang pertama yaitu ini menggambarkan hipotesis 1, yaitu motivasi sebagai variabel X1 dengan kinerja karyawan sebagai variabel Y2. Nah, ini hipotesis satunya. Kemudian ini hipotesis kedua, yaitu penerapan disiplin sebagai variabel X2 dengan kinerja karyawan variabel Y2. Nah, baik, kita akan mencoba mengolah data ini untuk melakukan hipotesis ini dengan menggunakan data. Nah, baik, kita akan coba lihat data yang kita olah, datanya sebagai sampel dari angket yang kita gunakan. Baik, kita ambil dulu. Baik, nah ini kita ada data yang kita gunakan di sini.
Kita lihat. Oke, baik. Nah, data yang kita gunakan di sini kita mengambil jumlah 100 orang sebagai sampel data kita di sini, yang mana dari 100 itu kita kategorikan ada indikator dari dengan pendidikan yang dikelompokkan dalam pendidikan, usia, masa kerja, dan gender. Jadi ada 4 indikator atau 4 bagian yang akan kita analisis di sini. Nah, setelah kita masukkan yang pertama, kita lihat dulu dari segi pendidikan. Nah, dari 100 orang data karyawan yang ada, jumlah pendidikannya tentu berbeda-beda. Ada yang S1, S2, ada yang D3, dan juga ada yang dari tamatan SMA. Nah, baik, kita akan coba melihat berapa kira-kira pendidikan. Berapa orang yang memiliki pendidikan S1 dan berapa orang yang memiliki S2? Yuk kita lihat data berikut. Dari 100 sampel data yang ada, kita cari rata-ratanya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk pendidikan kita kelompokkan di sini. Itu ada SMA, pendidikannya ada D3, paling rendah itu SMA, D3, S1, dan S2. Nah, dari pendidikan itu kita bisa mengelompokkan, melihat berapa orang yang memiliki pendidikan SMA, D3, S1, dan S2. Dengan mencari rata-rata sesuai dengan kelompoknya pendidikannya. Nah, kita ini sudah datanya yang sudah kita olah berdasarkan pendidikan, sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu berdasarkan pendidikan, yaitu yang SMA, tamatan SMA ternyata berjumlah 2 orang, D3 1 orang, pendidikan S1 berjumlah 93 orang, dan S2 berjumlah 4 orang dari 100 data yang kita uji tadi. Nah, kemudian kita melihat kembali data berdasarkan dari usia. Nah, dari usia dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan rentang usianya yang sudah kita kelompokkan, mulai dari usia yang terendah sampai yang terkecil. Oke, kita lihat nih hasil yang sudah kita kelompokkan berdasarkan usia. Nah, ini. Nah, usianya yaitu generasi Z. Nah, generasi Z itu berjumlah 13 orang. Sementara generasi Y atau generasi milenial adalah 57 orang. Generasi X berjumlah 30 orang. Nah, dari data yang ada itu kita sudah dapat mengelompokkannya dari usia ya, berdasarkan usia. Itu sama caranya kita mencarinya tadi seperti tadi melakukan SEM ya. Kemudian setelah dapat data usia yang sudah kita kelompokkan tadi berdasarkan kelompok yang kita inginkan, kemudian kita lihat dari masa kerjanya. Nah, masa kerjanya juga sama, kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Masa kerja di sini kita bisa kelompokkan ya. Nah, berdasarkan umur ya, kita kelompokkan masa kerjanya berdasarkan umur. Nah, ini hasil yang sudah kita peroleh tadi. Masa kerja yang dari 0 sampai di bawah 6 tahun berjumlah 37 orang. Kemudian masa kerja 6 tahun sampai 10 tahun berjumlah 33 orang. Masa kerja 11 sampai 15 tahun ada 18 orang. Masa kerja 16 sampai 20 orang adalah 6 orang. 16 sampai 20 tahun adalah 6 orang.
Kemudian masa kerja 21 sampai 25 tahun berjumlah 3 orang dan masa kerja 26 sampai 30 tahun berjumlah 1 orang dan masa kerja di atas 30 tahun terdapat 2 orang. Jadi data keseluruhan